Assalamualaikum. Yuk kita lanjut Dewa Perang Terbaik Victor bab 1646. Tapi kami jelas telah melepaskan 10 talenta teratas, dan kami juga telah memberi mereka 4 artefak hebat. Sekarang tidak ada orang. Itu semua salah kami, kan? Siopeng berkata dengan putus asa. Yang lain juga penuh amarah. Membunuh adalah membunuh. Begitu banyak orang terbunuh. Tidak buruk untuk 10 ini. Apa yang tidak bisa kamu akui, tetapi kenyataannya adalah bahwa 10 orang benar-benar tidak membunuh. 4 artefak balai kota serakah. Bagi Victor, itu dibuang seperti sampah. Apakah dia akan serakah untuk ini? Ini bukan apa-apa. Bagaimana tidak marah? Siopeng sangat marah. Tuan, izinkan saya menjelaskannya. Di luar, kami membiarkan orang-orang pergi, dan kami juga memberi mereka 4 artefak. Fakta yang menyimpang ini benar-benar tidak mungkin. Siopeng hendak pergi. Suara Victor kedengarannya. Penjelasannya tidak berguna. Tidak ada yang akan mempercayainya. Li Jiran dan yang lainnya berkata, "Ya, penjelasan kami lemah. Lagi pula, orang-orang telah menghilang dan 4 artefak kabupaten kota tidak dapat ditemukan. Selanjutnya, divisi Seten Kota sekarang menganggap kita sebagai musuh. Bagaimana mereka bisa percaya apa yang dikatakan? Mereka tidak akan percaya jika Anda mengatakan Potion. Dan tidak ada alasan, semua orang mati. Hanya 10 talenta teratas yang masih hidup. Apakah kamu pikir mereka akan percaya? Mungkin mereka akan berpikir bahwa kita menghina mereka." Ketika kata-kata ini keluar, Siopeng sangat marah sehingga dia menghancurkan dinding. Sial, bukankah seseorang dengan sengaja menjebak kita dan membuat kita disalahkan? Lijiran menganalisis, diperkirakan musuh divisi Jinmu sengaja menyalahkan kita. 10 talenta teratas terluka parah. Sebagai musuh, mereka tidak akan melewatkan kesempatan. Yang lain mengangguk. Ya, siapa yang tidak? Tidak tahu divisi Jinmu tidak harmonis, dan mereka adalah musuh atau satu sama lain. Secara khusus, 10 talenta teratas tidak ada bandingannya. Membuat banyak orang iri dan iri. Ketika dihadapkan pada kesempatan seperti itu, siapa yang tidak akan memulai? Belum lagi 4 artefak itu sampah bagi bos. Tapi itu harta bagi orang lain. Siopeng tiba-tiba bertanya, mungkinkah itu? Beberapa orang Sukingya. Begitu keluar, semua orang melihatnya. Tertarik kali basecamp terungkap, dan perampokan surgawi dicuri oleh berita yang mereka bocorkan. Dan bahkan kali ini para master digabung karena mereka mengungkap posisi kita. Sekarang mereka telah menculik 10 talenta teratas dan mencuri 4 talenta besar. Artefak. 10 talenta teratas terluka parah, dan mereka dapat mentransplantasikan akar mereka. Dan ada hal lain yang dapat meningkatkan konflik antara tuan dan penyihir kota. Paling takut pada tuannya. Mereka tidak ingin tuannya mati sepanjang waktu. Mereka menggunakan divisi penindas iblis untuk berurusan dengan tuannya. Dengan cara ini, Siopeng menganalisis. Saat menganalisis Sukingya dan yang lainnya, dia memiliki pikiran yang jernih dan logika yang kuat. Itu mungkin, dan kemungkinan besarnya. Kata yang lain satu demi satu. Victor mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Sukingya dan beberapa lainnya tidak dalam pertimbangannya. Keraguan tentang pergi ke Pavilion Utara terakhir kali telah hilang. Orang ini tidak memiliki kemampuan itu. Alien Xuanming juga tidak mungkin. Bagaimanapun mereka mengirim seseorang ke sini kali ini. Orang lain di Jinmosi tidak mungkin. Setelah dibunuh seperti ini sendiri, mereka tidak bisa bereaksi. Terlebih lagi, 10 talenta teratas menghilang di sekitar base camp. Masuk akal bahwa setelah dibunuh oleh dirinya sendiri seperti itu, bagaimana mungkin Jinmosi berani mengirim orang untuk berkeliaran di sekitarnya? Mustahil. Sejak terakhir kali ketika para dewa hilang, Victor merasa bahwa mungkin masih ada kekuatan yang kuat. Ini berbeda dari Jinmosi dan Xuanming, alien. Kekuatan ini mengendalikan segala sesuatu di belakang layar, mengintensifkan kontradiksi antara dirinya dan Jinmosi dan ras alien Xuanming. Seperti yang diharapkan, Sukingya dan keempatnya berada di tangan pasukan ini. Kali ini, tuan dari semua pihak datang untuk membunuhnya. Yang selanjutnya menegaskan hal ini. Seseorang menjelaskan ini di belakang layar.
Dapat dimengerti bahwa para penguasa di pesisir kota bersatu, namun kemudian kerajaan abadi di balik kerajaan perang elang ras alien Xuanming berbagai pembunuh dan bahkan berbagai institusi. Mereka masih dalam konfigurasi kaskade, menyerang lapis demi lapis. Semua pihak belum dihubungi sebelumnya, tapi mengejutkan pemahaman di diam-diam. Ini berarti pasti ada seseorang di baliknya. Kalau tidak, itu tidak bisa dilakukan. Sekelompok rakyat jeleta, tetapi tidak ada kekuatan yang kacau. Kerjasama itu diam-diam seolah-olah telah dipraktikkan berkali-kali. Seseorang pasti memanipulasi ini. Dan setelah kejadian itu, Victor berbicara dengan agen Black Hawk. Ini adalah kerajaan abadi dan yang bertindak sendiri. Itu langsung melintasi biru perisai langit. Jika kerajaan abadi mengambil kesempatan ini untuk membunuh dirinya sendiri, ia harus terlebih dahulu menemukan biru perisai langit. Karena Ski Shell adalah yang paling familiar dengan dirinya sendiri. Tidak, itu berarti orang lain telah menghubungi kerajaan abadi. Oke, tidak perlu dijelaskan. Ayo bertarung. Kalian semua harus berhati-hati baru-baru ini dan cobalah untuk tidak keluar, kata Victor. Dia tidak takut Genmosi akan menyerang dan membunuhnya secara langsung. Tetapi dia takut mereka akan menggunakan akal-akalan untuk menyerang orang yang di sekitarnya. Ada desas-desus gila di luar bahwa Victor membunuh 10 talenta teratas. Dan dengan rakus kehilangan 4 artefak hebat. Benci adalah benci. Tapi dengan cara ini siapa yang bisa menjadi lawannya? Faktanya, ketakutan Victor bahkan lebih dalam. Gong Qianqiu yang mengendalikan semua ini tersenyum. Tujuannya telah tercapai. Pada saat ini, di suatu tempat jauh di pegunungan ada pavilion dan pavilion ras alien Xuanming. Di sini, beberapa dalang dari ras alien Xuanming berdiri di sini dan ada seorang pria parubaya yang elegan di depan mereka. Celap-celap, dia menampar sekelompok orang dengan keras, tetapi dalam ras alien Xuanming tidak mengatakan sepatah kata pun dan membiarkan orang ini mengalahkannya. Menakjubkan. Jika orang lain di Jin Musi melihatnya, mereka pasti akan merasa luar biasa. Bagaimana bisa? Ras alien Xuanming adalah ras alien terkuat. Bukan hanya menuruti perintah orang lain, tapi sekarang malah ditampar. Ini juga luar biasa. Pada akhirnya, siapa yang bisa membuat ras alien Xuanming begitu patuh? Ini tidak mungkin, tapi itulah yang terjadi. Apakah aku sudah memberitahumu untuk tidak menyusahkan Victor? Pria parubaya yang anggun itu berkata dengan dingin. Dalang ras alien Xuanming menundukkan kepala mereka satu demi satu. Tidak berani berbicara. Kamu tidak mendengarkanku, kan? Kamu pikir kamu bisa melakukannya? Bisakah kamu membunuh Victor? Tanya pria parubaya itu. Kami tidak menyangka Victor begitu kuat. Ini salah kami, Tuan. Beberapa orang dari ras alien Xuanming meminta maaf. Victor tentu saja kuat. Aku sudah mengingatkanmu. Mulai sekarang, aku ingin kalian semua menghilang untukku. Sama sekali tidak di depan siapapun. Mengerti? Kata pria parubaya itu. Semua orang mengangguk serempak. Ras alien Xuanming juga menghilang. Pria parubaya itu melihat ke kejauhan dan mencibir. Victor masih ingin membunuh. Bersambung. Oke, sampai di sini dulu ceritanya. Jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya. Di like juga, di komen juga ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.